Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dini waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halo teman-teman semua, apa sih yang ada di pikiran kalian kalau ngomongin soal remaja masjid? Pasti yang di pikirannya cuman kegiatan yang monoton itu aja, dan juga kegiatan yang cuman ada di hari-hari besar. Padahal kenyataannya nggak gitu loh. Di masjid kali ini, di belakangnya itu ada pemuda-pemudi yang sedang belajar, berproses dan juga membuat pergerakan sesuai dengan budaya mereka masing-masing. Nah, kebetulan hari ini kita akan membahas mengenai gimana sih peranan remaja masjid saat ini dalam menghadapi tantangan dan juga dalam membangun peradaban. Tanpa perlu berlama-lama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama aku Syifa yang hari ini akan menjadi moderator. Kali ini bukan jadi narasumber lagi karena kebetulan ketuanya sudah ganti. Nah, kebetulan ketua Prima DMI Jaksel saat ini duduk di sebelah aku. Mungkin kita bisa berpindah dulu ke Kakur TV untuk memperkenalkan kepada penonton di rumah sekalian. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Saya Ahmad Qurtubi yang diamanahkan menjadi Ketua Prima DMI Kota Administrasi Jakarta Selatan. Salam kenal semua teman-teman. Salam kenal Kak Putu. Terima kasih by the way udah mau datang ke sini. Dan juga mungkin ada satu lagi wajah familiar. Sebelumnya udah pernah ikut podcast juga dan kali ini datang lagi sebagai narasumber. Kak Yusril, silakan perkenalkan dirinya. Ya, jazakumullah. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Yusril Ijaryadi. Alhamdulillah sekarang juga diamanahkan untuk menjadi sekretaris umum di Prima DMI Jakarta Selatan. Salam kenal semuanya lagi. Salam kenal. Oke, sebelum percakapan kita semakin dalam dan semakin jauh, boleh nggak Kak Yusril sebagai masih anggota dari Prima Jaksel sebelumnya ya, jelasin mengenai Prima Jaksel secara garis besar aja kepada para penonton. Oke, coba kenalin lagi ya Kak Syifa. Boleh. Jadi mungkin kita berkenal lagi terkait Prima DMI Jakarta Selatan ini kan. Nah, yang dimana salah satu organisasi kepemudaan yang bergerak untuk menghimpun remaja masjid nih, khususnya di Jakarta Selatan. Dan alhamdulillah dengan semangat ketua baru, mudah-mudahan ada gerakan baru nih, khususnya untuk menjadi manfaat, khususnya di masjid ataupun untuk remaja masjid gitu. Oke, kalau bicara mengenai peranan dari Prima atau remaja masjid sendiri nih, pastikan dalam prosesnya itu nggak ideal ya Kak Yusril ya, pasti ada tantangan nih. Boleh nggak sih tantangan remaja masjid ini saat ini yang paling kerasa itu apa sih? Oh, banyak sekali ya tantangan di remaja masjid, apalagi kita kan di Prima DMI ini harus menjadikan tantangan ini adalah sebuah solusi kan untuk kedepannya. Nah, yang pertama mungkin tantangan di remaja masjid yang pertama yaitu terkait distraksi media sosial kan. Iya, relate sih. Apalagi distraksi media sosial ini berpengaruh kepada anak-anak kan, terutama remaja kan. Harapannya itu tadi kan, tantangan ini menjadi sebuah solusi. Iya, dan juga jadi peluang juga ya. Betul. Nah, selanjutnya yang kedua ya, itu adalah kurangnya aktualisasi, khususnya kepada remaja kan, terutama di masjid kan. Relate. Nah, biasanya mungkin remaja ini yang biasa mungkin kalau ada kegiatan yang biasanya jagain sendal ustadz, jagain sendal kiai kan, itu mungkin kan kadang-kadang. Tapi kita mau mengubah kan dengan seperti itu. Mereka punya wadah masjid ini untuk mereka coba tingkatkan dengan potensi dan bakat mereka kan. Setuju sih, memang harus ditingkatkan. Dan kadang-kadang juga nih Kak Syifa atau Bang Qurtubi kan, sebutannya ada remaja masjid ini BNN. BNN? Apa tuh BNN? Bagian nuang-nuang. Jadi kita harus ubah nih dari BNN itu menjadi potensi yang lebih baik ya. Betul. Setuju. Itu semua relate sih. Aku sebagai remaja masjid juga merasakan. Oke, tadi udah ngomongin mengenai tantangannya remaja masjid. Kita pindah lagi ke segmen berikutnya. Kebetulan masih masuk juga nih dari topik kakak yang tadi. Nah, kalau dari Prima DMI Jaksel kan nggak sekedar cuman keluhan dan juga menawarkan solusi aja dong. Pasti di sini udah ada nih hal-hal yang sebelumnya Prima DMI Jaksel lakukan dan juga mungkin akan dilakukan. Mungkin kita dengerin dulu dari Kak Yusril, apa aja sih yang sebelumnya sudah dilakukan? Alhamdulillah ya, selama ini mungkin Prima DMI Jaksel mungkin yang baru ya, mungkin belum terkenal luas, harapannya bisa memberikan maslahat atau manfaat lagi lebih luas gitu kan. Tapi yang sudah kita jalankan, terutama tadi kan, konsepnya ini untuk pengembangan remaja masjid kan. Nah, ada namanya itu Prima Kolaborasi kan. Dimana Prima Kolaborasi itu mungkin lebih ke
media kan. Iya. Tapi kita coba untuk mengembangkan terutama di pelatihan media atau Iya. pelatihan konten kreator kan. Sebelumnya mungkin ada pelatihan dengan snack video kan, mungkin kan. Setuju, iya, aku Jadi setuju. harapannya dari mungkin secara digitalisasi sosial medianya ini bisa kita tingkatkan gitu Kak Syifa mungkin. Oke. Salah satu ya di Berarti- Prima Kolaborasi iya, ya yang setuju, di highlight. iya. Berarti dari tadi yang kakak mention soal tantangan di sosial media itu, yang distraksi itu, justru dijadikan peluang oleh Prima, dilatih anak-anaknya biar mereka justru mempunyai skill di sosial Betul. media ya. Hmm. Bagus sekali. Oke, sudah cukup pendengar dari Kak Yusril. Kita berpindah dulu ke Kak Kurtubi. Oke, tadi kita udah denger apa aja sih yang udah dilakuin. Kali ini kita bakal ngedengerin ke depannya nih. Apa sih yang akan Prima DMI Jaksel lakukan agar lebih relevan lagi dengan masa kini? Ya, terima kasih Kak Syifa. Iya. Prima DMI Jaksel, insya Allah harapan kami semua menjadi suatu wadah untuk menghimpun seluruh para remaja-remaja masjid yang ada di Kota Jakarta Selatan, Kak Syifa. Ya. Kemudian dalam kesempatan ini saya juga masih mengajak nih untuk kepada seluruh para remaja yang ada di Kota Jakarta Selatan, yuk kita sama-sama masuk ke Prima DMI untuk sama-sama kita kembangkan skill kita. Insya Allah nanti para remaja-remaja akan kita bekali dengan pendidikan-pendidikan ataupun dengan bakat-bakat yang kita akan kembangkan ya di Prima DMI. Berarti benar-benar nanti potensinya akan dinaikkan di Prima ya Kak ya? Ya, harapannya Berarti- harapan baru ya. Iya, harapan baru. Karena kan biasanya di sini stigmanya remaja masjid itu kalau nggak ngaji, sholat, sholawatan gitu. Nah berarti saat ini visinya Bang Kurtubi ke depannya itu adalah menjadikan masjid itu tempat mengembangkan potensi juga ya? Iya, betul. Dengan berbagai macam pelajaran dan juga mungkin ilmu yang akan diberi. Ya, di samping itu juga kita bukan sekedar hanya berkolaborasi dengan masjid saja, tapi juga kita nanti ke depannya akan berkolaborasi dengan para unsur elemen masyarakat ya, agar benar-benar remaja masjid ini bisa bermanfaat di wilayahnya masing-masing. Berarti aiming untuk kolaborasi yang lebih luas lagi ya Pak? Betul ya? sekali. Alhamdulillah. Oke, mungkin boleh nggak Pak di-spill sedikit mengenai program ke depan itu kakak akan membuat apa sih? Sedikit aja nih buat para remaja yang nonton. Ya, kedepannya kita akan membuat beberapa program yang memang kita lihat remaja-remaja sekarang ya Gen Z ya, Kak. Iya, Gen Z. Gen Z ya, kekinian ya. Nah, mungkin kita akan mengadakan ngopi bersama gitu, ngopi bareng dengan remaja-remaja silaturahim, remaja-remaja masjid yang ada di Jakarta Selatan, dan juga mungkin nanti masih banyak kegiatan-kegiatan. Dan saya juga mengajak nih bahwasanya insya Allah besok tanggal 13 Februari kita akan melaksanakan pelantikan Prima DMI yang insya Allah akan diselenggarakan di kantor Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang insya Allah nanti akan dihadiri oleh para pejabat pemerintah dan juga para struktural dari DMI sendiri. Oke, terima kasih Kak Kurtubi informasinya. Oke, lanjut daripada tadi sudah membahas tentang tantangan, sudah membahas tentang peranan Prima di dalamnya. Nah, selanjutnya nih kita akan bahas mengenai dari berbagai kegiatan yang tadi udah sebutin dan juga proses yang kedepannya akan dilakukan. Ini bisa diceritain nggak kira-kira bagaimana sih gambaran ideal remaja masjid ke depannya? Ya, sesuai dengan apa kata pepatah Arab, syubbanul yaum rijalul ghad, yaitu pemuda masa kini adalah calon pemimpin masa depan. Betul. Oleh karena itu mindset kita sebagai para remaja, kita harus benar-benar belajar untuk menjadi kedepannya jadi pemimpin atau meningkatkan leadership kita. Dan insya Allah nanti di Prima akan kita laksanakan beberapa program yang tentunya akan mengedepankan dan mempelajari tentang skill-skill sebagai seorang pemimpin. Berarti tujuan utamanya memang benar-benar di membekali remaja masjid dengan Ya. skill yang relevan dengan masa kini dan juga untuk mengembangkan potensi mereka, bukan sekedar hanya menjadi tadi kata Kak Isra apa BNN, tapi lebih potensinya tuh dinaikkan lagi seperti Khususnya para ketua-ketua remaja. khususnya ketua remaja, Ya. ketua remaja yang nonton jangan lupa masuk Prima setelah ini. Oke,
Terima kasih Kak Kurtubi mengenai gambaran ideal di masa depan soal remaja masjid. Mungkin selanjutnya kita bahas mengenai harapan kali ya. Belum tersampaikan nih harapannya ke remaja masjid. Ini harapannya jujur boleh buat siapa aja nih? Mau harapannya ke remaja masjid boleh, ke pengurus masjid boleh, ataupun mungkin ke penonton yang ada di rumah mengenai harapan remaja masjid ke depannya tuh seperti apa? Mungkin dari Kak Yusril dulu. Harapannya ya untuk kedepannya banyak mungkin harapan ya Kak Syifa atau Bang Kurtubi kan. Jadi harapannya remaja masjid ya tentunya ya dengan adanya Prima ya kita bisa membangun salah satunya silaturahmi kan. Jangan hanya remaja masjid main di kampungnya sendiri atau lingkungnya sendiri kan. Harapannya bisa menjalin silaturahmi dengan silaturahmi yang ada di Jakarta Selatan bahkan keluar kan. Kalau bisa banyak nih ambil koneksi atau lingkungan atau koneksi-koneksi yang ada di luarnya gitu kan. Nah kemudian dengan cara apa nih tambahnya kan? Dengan nanti kita mungkin tadi disampaikan Bang Kurtubi, kita nanti ada kegiatan main futsal bareng. Seru Jadi sih, konsepnya main fun futsal. nih. Oh konsepnya fun ya, Iya. lebih mudah dan menyegarkan juga ya Kak ya? Karena kadang biasanya remaja masjid identik dengan ngaji ataupun kegiatan spiritual kan. Tapi harapannya bisa imbang nih antara duniawi sama akhiratnya. Oke, berarti di Prima ini duniawinya dapat, funnya dapat, religiusnya juga dapat ya. Berarti dakwanya juga jalan terus. Kalau dari Bang Kurtubi mungkin ada harapan yang mau disampaikan? Ya, harapan kami para remaja masjid yang ada di wilayah Jakarta Selatan semuanya untuk sama-sama kita kembangkan seluruh potensi kita. Ini Prima adalah salah satu wadah yang kita bentuk, yang kita jalankan untuk menjalin, tadi sudah disampaikan oleh Bang Yusril, menjalin silaturahim, ya, dan juga untuk mengembangkan bakat-bakat daripada teman-teman remaja yang ada di Jakarta Selatan. Terima kasih Kak Kurtubi. Mungkin selanjutnya karena sesi seriusnya udah selesai nih, kita lemesin dikit gitu. Aku ngedengar katanya Bang Kurtubi itu dulu sempat jadi remaja masjid juga ya Ya, sebelumnya. alhamdulillah pernah menjadi ketua remaja masjid. Oke, Masya Allah. cukup aktif tuh Kak? Cukup aktif. Cukup aktif. Boleh nggak diceritain dulu gimana sih? Karena kan aku sama Kak Yusril itu hitungannya remaja masjid masa kini banget nih. Iya. Sedangkan kakak sudah alumninya lah. Alumni. Boleh dong diceritain biar aku tahu nih perbedaannya apa sih remaja masjid Iya. sekarang sama remaja masjid dulu itu gitu. Ya, tentunya kulturnya sangat berbeda antara remaja masjid di zaman kami, ya, kurang lebih di tahun 2016 ya. Wow, udah cukup lama itu. Cukup lama, Kak. Cukup lama. Jadi termasuk senior ini. Ya, tapi memang dibilang berbeda juga enggak juga. Ya, intinya yang kami harapkan antara remaja masjid dan pengurus masjid itu harus saling support ya. Oh iya. Saling support. Gimana kita menghormati yang tua sebagai pengurus dan juga pengurus juga harus mendukung segala program-program yang ada di remaja masjid. Itu justru mungkin yang jadi kendala tuh Bang. Nah, memang Gap gap kita saat ini ya memang mayoritas antara pengurus DKM dan juga remaja masjid memang banyak punya gap. Nah, di sini nanti di Prima DMI kita akan sama-sama memecahkan masalah tersebut. Kita akan cari solusi tersebut. Berarti akan dibantu untuk gimana nih cara-caranya biar gap ini hilang antara Betul. DKM dengan remaja masjid ya? Betul. Bagus sekali. Kalau dari pengalamannya Kak Yusril, pernah nggak mengalami masalah yang serupa ini mengenai gap komunikasi antara DKM dan juga remaja masjid? Pastinya ya. Pasti, Tadi itu oh berarti mungkin- ngerasain juga? Iya betul, karena kadang-kadang komunikasi tadi kan, gap kan, itu yang menjadi mungkin mayoritas ya permasalahan di remaja masjid dengan DKM kan. Jadi perlunya kita membangun lagi dengan DKM gitu kan, karena kan mungkin kita lihat mereka kan ayah anda kita kan gitu. Iya. Dan tentunya perlu beberapa sinergitas kan, baik secara kegiatan DKM ataupun kegiatan remaja kan. Banyak kegiatan program-program di DKM kan gitu kan, kita harus selaraskan gitu. Jadi intinya berani dulu nih kita sebagai remaja untuk aktif kan. Tujuannya apa? Memberikan manfaat dan untuk memakmurkan masjid kan. Insya Allah nih kalau kita memakmurkan masjid, insya Allah akan dimakmurkan oleh masjid kan. Mudah-mudahan gitu kan. Mudah-mudahan. Terima kasih kepada Bang Kurtubi dan juga Bang Yusril yang udah sharing ke penonton semua.
kebetulan waktunya sudah menipis dan mungkin aku langsung aja menyampaikan kesimpulan pertemuan kita pada hari ini. Bahwasanya ternyata potensi dari remaja masjid itu sangat besar dan di sini Prima DMI Jaksel itu hadir untuk bisa mengembangkan potensi remaja masjid semua. Jadi mungkin call to action juga kepada para remaja yang ingin bergabung bisa banget temuin Instagram kita di Prima DMI Jakarta Selatan. Betul. Aku juga ingin berterima kasih kepada Basis Basnas Kota Kota Jakarta Selatan yang sudah mendukung podcast kita pada hari ini. Semoga kedepannya makin banyak kolaborasi yang terjalin ya antara kita. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.